मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas kitab-kitab atau karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi suatu kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini, insya Allah ta'ala kita akan membahas buku ketiga dalam jilid 18, yakni berjudul Dafi'ul Bala, atau judul panjangnya adalah Dafi'ul Bala wa Mi'yaru Ahlil Istifa, yang artinya adalah penolak bala dan standar orang-orang yang terpilih. Ini adalah episode lanjutan dari pembahasan mengenai buku yang sama, episode sebelumnya mengenai buku yang sama, dan insya Allah ta'ala kita dalam episode kali ini akan melanjutkan pembahasannya. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, yakni Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Tentunya sehat terus ya Pak ya? Terus. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana saya tadi sampaikan, kita melanjutkan pembahasan mengenai buku yang sama, yakni Dafi'ul Bala, yang pada episode sebelumnya kita telah bahas sedikit sekelumit mengenai buku ini, yakni buku ini diterbitkan pada bulan April 1902. Di dalamnya ada 4 bagian kurang lebih. Yang pertama adalah mengenai covernya yang telah kita bahas, kemudian mengenai tanbih, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan di dalamnya ada 3 hal penting yang kita bahas mengenai sasaran penulisan, cara terselamatkan dari wabah tersebut atau azab tersebut, dan bagaimana kedudukan Masih Maud itu lebih tinggi daripada Al-Masih Israeli itu, ya. Nah, kemudian ada 2 bagian yang lain yang belum kita bahas, tentunya kita akan bahas pada episode kali ini, yakni mengenai ta'un ya Pak ya. Ya. Ada 2 bagian yang tertinggal mengenai ta'un dan pengumuman. Mungkin pengumuman nanti akan kita bahas dalam episode selanjutnya lagi. Kita simpan dulu, dan dalam episode kali ini kita akan bahas bagian ketiga ya Pak ya. Cover, tanbih atau hal yang perlu diperhatikan, dan yang ketiga adalah mengenai ta'un. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum kita membahas lebih detail mengenai hal ini, apa saja poin-poin yang akan kita bahas dalam episode kali ini? Mangga, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sedikit membahas berkenaan dengan ini kemarin di episode sebelumnya. Dan untuk episode ini dan dalam poin atau subjudul tahun ini, sebenarnya ini merupakan isi daripada buku ini. Dan beliau menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan tahun ini dalam buku beliau ini. Di sini beliau menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kita tarik garis besarnya, ya, berkenaan dengan tahun ini. Yang pertama, di sini beliau menyampaikan secara garis besar bagaimana upaya-upaya secara jasmania dalam hal menyelamatkan diri dari wabah tahun ini. Dan yang kedua adalah upaya-upaya ruhani itu seperti apa sih. Nah, selain memang sudah saya jelaskan berkenaan dengan penawarnya apa sih, obatnya apa sih supaya bisa terselamatkan dari tahun itu, yaitu dengan menerima atau mengakui beliau sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Masihul Maud. Dan yang ketiga adalah apa yang beliau sampaikan berkenaan ilham yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tahun ini. Dan tentunya di dalam ilham itu ada juga upaya-upaya yang harus beliau lakukan. Ya. Nah, baik, kalau saya simpulkan ada 3 poin ya Pak ya, yang akan kita bahas dalam episode kali ini mengenai bagian ta'un. Artinya bagian utama dari buku ini. Yang pertama adalah upaya jasmani yang dilakukan agar terselamatkan dari wabah ini. Yang kedua adalah upaya rohani. Upaya rohani yang ketiga adalah adanya wahyu atau ilham yang beliau terima.
yang di dalamnya tentu ada poin-poin penting yang perlu kita bahas ya Pak ya. Baik, masuk ke bagian pertama yakni upaya jasmani agar bisa menyelamatkan diri atau terselamatkan dari wabah ini. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Berkenaan dengan upaya-upaya jasmani ini, beliau menjelaskan di sini berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pendapat-pendapat dokter, tanggapan-tanggapan dokter berkenaan dengan tahun ini. Beliau memang melakukan sebuah istilahnya riset ya, atau beliau melakukan kalau kita pada zaman ini melakukan penelitian, bertanya kemari untuk membuat sebuah karya tulis atau artikel begitu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa memang upaya-upaya dokter pada saat itu memang sangat keras dalam hal menemukan obat atau penawar secara jasmani ini. Dan di sini upaya-upaya dokter sebelum membuat satu penawar atau membuat satu obat yang bisa menyelamatkan dari wabah ini, sebelumnya mereka melakukan observasi, survei ya, berkenaan dengan apa sih penyebabnya wabah ini gitu. Nah, di sini para dokter memang menyimpulkan ada banyak sekali, salah satunya yang penting, yang paling pokok adanya bangkai tikus. Nah, makanya kalau di kita itu tahun ini diterjemahkan sebagai pes. Pes itu kan kita ketahui pes itu awalnya dari mana, dari tikus. Nah, di sini beliau menyampaikan berdasarkan penelitian beliau ya, dan pengamatan dan pencarian yang dilakukan oleh para dokter, oleh para petugas medis pada saat itu, yaitu bahwa adanya kuman-kuman yang atau bakteri-bakteri yang mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada tikus, ya. Terus setelah itu tikus itu setelah apa yang terjadi pada tikus tersebut, tikus itu lalu mati secara sembarangan. Nah, kalau kita lihat kan pada saat wabah sebelum wabah inilah, apalagi yang sekarang juga kita bisa melihat bagaimana keadaan India. Ya mungkin kalau untuk zaman ini mungkin masih bisa terkendali ya mungkin, tapi kalau dulu kan bagaimana upaya pemerintah juga untuk dalam hal mengontrol kebersihan atau apalah pada saat itu, apakah sama dengan zaman ini atau tidak. Dan memang pada saat itu banyak sekali ditemukan bangkai-bangkai tikus yang mati. Oleh karena itu upaya dokter pada saat itu, dokter menyarankan bagi semua orang-orang yang ketika mereka menemukan bangkai tikus di rumah mereka harus pindah dari rumah itu. Mereka harus keluar dari rumah itu. Nah, itu salah satu yang pertama. Kemudian apa yang disampaikan oleh dokter dan juga memang dikumpulkan, dan itu yang disampaikan juga oleh Hazrat Masih Maud SAW berkenaan dengan kebersihan. Jadi bagaimana kita atau penduduk pada saat itu harus memperhatikan kebersihan. Terus rumah itu jangan sampai gelap gitu. Pokoknya walaupun upaya apa saja yang mereka lakukan harus ada penerangan dalam rumah itu. Dan pokoknya selokan-selokan harus dibersihkan, dan tidak ada lagi, pokoknya kalau sudah ada yang terjangkit misalnya di rumah itu, semua harus keluar dan harus mencari tempat yang lebih terbuka seperti itu dan bersih tentunya. Dan itu upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter secara jasmani, dan juga memang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW kepada jemaatnya melakukan hal seperti ini kalau dari segi kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah di sini para dokter juga dari usaha mereka itu membuat atau menciptakan sebuah vaksin. Nah, itu. Nah, dari vaksin itu juga mereka menyampaikan bahwa ini kita membuat sebuah vaksin supaya penyebarannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu cepat gitu, tidak cepat seperti sebelumnya. Bahkan di sini beliau menyampaikan kalau sebelumnya itu penyebarannya itu sangat cepat.
Jadi baru seorang yang terkena pes itu bisa saja itu langsung menyebar kepada 100 orang di tempat itu gitu. Tapi ketika sudah ada vaksin ini, beliau di sini Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa kepada jemaat beliau juga pada saat itu untuk divaksin. Tapi kalau orang-orang di luar misalnya ulama-ulama gair pada saat itu yang gair Ahmadi, gair jemaat itu, mereka menyampaikan bahwa vaksin ini haram karena mereka, kita tahulah kalau misalnya orang-orang ulama-ulama itu mengambil atau menyangkut pautkan hal tersebut, apalagi kalau sudah ditemukan oleh orang yang bukan muslim gitu ya. Nah, seperti itu. Dan mereka melarang pengikut-pengikut mereka untuk divaksin kalau ulama-ulama pada saat itu. Tapi Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit, pasti dia akan menurunkan penawarnya. Nah, oleh karena itu mungkin ini salah satu upaya jasmani atau ikhtiar daripada selain yang upaya-upaya rohani yang akan kita sampaikan, itu adalah upaya jasmani tersebut supaya anggota jemaat juga melakukan vaksin. Tapi memang ada juga yang tidak melakukan vaksin dan memang terselamat dari ini. Nah, dari situ juga nanti di upaya rohani itu akan terbukti seperti itu. Dan di sini dalam upaya-upaya jasmani ini beliau menyampaikan ya menganalogikan gitu bagaimana antara orang yang sudah divaksin dengan yang tidak divaksin. Nah, kalau beliau menyampaikan bahwa mungkin memang kalau misalnya dengan vaksin ini kita ada misalnya keraguan atau apa, tetapi beliau tidak hanya menganjurkan kepada anggota jemaat pada saat itu untuk divaksin, tapi tidak memaksa. Nah, beliau menganalogikan bahwa seperti orang yang tidak divaksin itu seperti orang yang menggunakan sebuah kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Nah, dan orang itu menggunakan kendaraan itu untuk menuju suatu tempat itu supaya bisa segera sampai dalam 24 jam kata beliau di sini. Bisa sampai dalam 24 jam. Sedangkan orang yang divaksin atau bersedia untuk divaksin itu seolah-olah mereka menggunakan seekor kuda untuk mencapai suatu tempat atau tujuan mereka yang bisa mungkin, dan seorang ekor kuda yang jalannya lamban. Nah, dan yang jalan sehingga mungkin sampai 24 hari itu bisa sampai ke tempat tujuan itu. Nah, di situ kita bisa memahami ya, kita bisa tahu bagaimana antara walaupun memang tidak secara sempurna untuk pengobatan itu ya, tapi istilahnya meredakan atau gimana ya, memberikan waktu yang panjang lah. Karena dalam waktu kalau misalnya dalam waktu yang panjang itu sampai hal tersebut bisa berakibat sangat buruk atau penyakit itu berakibat buruk pada tubuh kita, mungkin dalam jeda itu ada usaha-usaha dari mungkin pihak kesehatan atau kalau dalam menemukan penawar-penawar yang lain gitu, sehingga di tengah-tengah itu bisa diberikan penawar untuk memang kalau itu sudah paten atau sudah memang bisa mengobati secara sepenuhnya. Nah, itu untuk upaya jasmani yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Ya, artinya kalau misalkan kita mengaca pada kondisi dunia akhir-akhir ini ada COVID ya Pak ya, tentunya halnya sama ya Pak yang dilakukan oleh para dokter. Mereka memberikan saran-saran secara medis bagaimana penanganannya. Dan pada waktu itu karena memang ketika diteliti sumbernya adalah dari tikus, dari kebersihan ya Pak ya. Iya. Artinya juga Hazrat Masih Maud mengambil pendapat para dokter untuk anggota jemaat menjaga kebersihan. Dan kemudian Hazrat Masih Maud juga mendorong para anggotanya, menganjurkan ya, tidak memaksa tetapi menganjurkan untuk menggunakan vaksin ya. Vaksin ini ya namanya virus ya Pak ya. Fungsinya adalah vaksin ini untuk memperlambat laju penyebaran ya Pak ya, memperlambat laju penyebaran. Tadi analoginya sangat logis sekali yang beliau sampaikan. Nah, kita lanjut ke mengenai upaya rohani agar selamat dari wabah ini. Bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud? Nah, di sini upaya rohani yang disampaikan oleh Masih Maud Salam, beliau sebenarnya di sini menyampaikan selain mungkin terakhir itu pernah saya sampaikan sebelumnya pada episode sebelumnya. Di sini beliau lebih menjelaskan
berkenaan dengan upaya-upaya dari berbagai macam agama. Membandingkan upaya para Membandingkan upaya-upaya dari berbagai macam agama. Yang pertama itu beliau menyampaikan upaya-upaya pada saat itu oleh ulama. Jadi ada seorang ulama di sini, nama beliau itu siapa? Mia Syamsuddin. Nah, di sini beliau menyampaikan nama beliau itu Mia Syamsuddin. Beliau itu sekretaris Anjuman Himayate Islam di Lahore pada saat itu. Dan di situ beliau menerbitkan sebuah selebaran di mana Mia Syamsuddin ini tentunya pada bulan April ya 1902 sebelum ini Islam bukan jemaat ya Pak ya? Iya, ini Islam pada umumnya itu. Terus di sini mereka kalau ini yang Sunni ya, nah, yang Sunni mereka menyampaikan, Mia Syamsuddin ini menyampaikan kepada semua orang Islam pada saat itu untuk berkumpul dalam satu tanggal yang sama, berkumpul untuk melaksanakan sholat bersama. Terus di sini beliau dia menyampaikan bahwa berdoa bersama. Pokoknya seperti kalau kita istighosa ya. Tapi di sini kalau di sini ada sholatnya, sholat bersamanya gitu. Nah di situ mungkin ini akan Mia Syamsuddin ini beranggapan bahwa itu akan menarik karunia atau kasih sayang Allah Ta'ala supaya mereka diberi rahmat dan dijauhkan dari wabah ini. Terus di sini dari berbagai mazhab juga memang diundang seperti ini karena dia merupakan sekretaris Anjuman Himayate Islam di Lahore itu ya kita seperti MUI-nya lah gitu. Dan seperti seperti ini dia menganjurkan untuk orang-orang Islam untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah dari orang-orang Hindu di sini. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa orang-orang Hindu juga melakukan upaya-upaya kerohanian seperti itu. Nah, di sini mereka memohon bersama-sama memohon pertolongan kepada dewa-dewa mereka. Cara apa yang ditempuh oleh orang-orang Kristen juga pada saat itu yang memohon keselamatan dari Tuhan Yesus gitu yang mereka yakini. Hindu. Ini Kristen. Kalau untuk Hindu kan dewa-dewa mereka yang dewa, tadi. ya. Ya. Terus dan di sini ada lagi beliau menyampaikannya dari Syiah, dari Islam Syiah. Dari Islam Syiah juga beliau menyampaikan bahwa mereka juga menerbitkan suatu selebaran supaya upaya-upaya itu bisa mereka lakukan untuk terhindar dari wabah ini. Dan memang di sana juga tidak sedikit Syiah pada saat itu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa kalau orang Syiah pada saat itu jangan dulu salah seorang guru beliau ya, guru yang disewa oleh ayahanda beliau untuk mengajar beliau juga ada kan salah satunya waktu itu orang Syiah juga. Dulu ya. Nah, dan beliau waktu beliau masih belum pendakwaan, remaja gitu ya, remaja. Masih remaja kan ayahanda beliau menyewa beberapa guru untuk mengajarkan beliau kaidah bahasa Arab, bahasa Farsi dan sebagainya. Nah di situ guru beliau ini justru menyampaikan bahwa kalau orang-orang Syiah itu mereka menulis ada sebuah syair yang itu juga termasuk doa. Jadi setiap kata beliau coba kamu pergi ke rumah orang-orang Syiah pasti di situ tertempel gitu syair yang juga termasuk doa itu. Nah, terus di sini beliau menyampaikan bahwa guru beliau itu juga menyarankan di sini solusi untuk wabah ini cukup ada dua kata. Ada ini guru beliau yang Syiah ya yang mengatakan seperti itu, ada tabarro dan tawalla. Tawalla itu adalah mengagung-agungkan ya, mencintai imam-imam ahlul bait sampai ke tahap penyembahan itu. Ya kan ini termasuk dalam salah satu istilahnya usul dari Syiah itu, tawalla dan tabarro. Nah, sedangkan tabarro itu adalah mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka tidak akui. Dari Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu sampai dari Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi anggapan mereka tuh mungkin dengan mencaci maki mereka karena mereka tidak sesuai dengan perintah daripada Rasulullah SAW, itu mungkin
adalah salah satu cara untuk bisa terhindar dari wabah ini gitu. Terus di sini beliau menyampaikan nih berkenaan dengan bukti daripada orang Syiah itu ya. Ketika tahun mulai mewabah di Bombay itu pada dulu namanya Bombay, sekarang Mumbai, ya. Maka yang terpikir pertama kali oleh orang-orang adalah ini merupakan karomahnya Imam Husain. Nah, Imam Husain kan yang mereka sembah itu, mereka jadikan sebagai seorang imam yang paling tinggi itu oleh setelah Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu. Karena orang-orang Hindu yang berseteru dengan orang-orang Syiah di kalangan mereka atau di kalangan orang-orang Hindu itu tahun mulai merebak. Ya, jadi mereka menyampaikan bahwa kemudian ketika wabah ini juga merebak di antara orang Syiah, maka barulah slogan Husain jadi berkurang, ya Husain jadi berkurang. Gitu. Nah, terus untuk orang-orang Hindu termasuk golongan-golongan Sanatan Dharma. Kalau dulu kan banyak tuh mazhab juga firqah juga dalam agama Hindu. Dan salah satunya yaitu Sanatan Dharma. Sanatan Dharma ini mereka mengatakan apa? Sebaiknya itu karena sapi gitu. Karena sapi, karena penyembelihan sapi. Nah, jadi dewa-dewa mereka tuh marah dan menyampaikan bahwa ini karena penyembelihan sapi ini wabah ini ini makanya dari orang Sanatan itu menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat sebuah undang-undang supaya orang-orang pada saat itu dilarang untuk menyembelih sapi. Nah, itu upaya untuk orang itu dari golongan Sanatan Dharma. Dan kalau orang-orang Kristen ya kita tahulah bagaimana mereka menyampaikan pokoknya ikutilah yang namanya akuilah, terimalah Tuhan Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan gitu. Karena dia adalah pemberi najat sejati dan ada kafarah kalau dia itu yang akan menghindarkan kita dari segala bala ini. Ya. Itulah upaya-upaya dari berbagai agama ya Pak, Islam itu terbagi adat Sunni dan Syiah, Hindu dan Kristen yang Bapak sampaikan. Selanjutnya adalah ilham atau wahyu yang beliau terima mengenai hal ini dan hal-hal penting apa yang ada dalam ilham tersebut atau wahyu tersebut. Nah, kalau dalam ilham ini memang nggak panjang ya. Nah, ilham ini berkenaan dengan dengan tentunya inti daripada ilham ini adalah kota Qadian. Nah, di sini adalah kota Qadian. Tapi hal yang perlu diperhatikan di sini oleh beliau dari wahyu ini ya, dari ilham ini yang pertama beliau menyampaikan di sini bahwa pertama tahun melanda dunia bukan hanya karena Al-Masih Al-Maud yang datang dari Tuhan diingkari, namun juga disakiti. Itu karena beliau juga disakiti. Rencana-rencana dibuat untuk membunuhnya serta dia disebut kafir dan dajjal. Jadi Tuhan tidak ingin membiarkan Rasulnya tanpa saksi. Oleh karena itu dia menjadikan langit dan bumi keduanya sebagai saksi kebenarannya. Kalau saksi dari langit adalah kejadian kusuf dan khusuf, gerhana bulan dan matahari pada 1 bulan Ramadan. Dan saksi dari bumi adalah yang ini. Nah, yaitu wabah pes atau tahun ini. Kemudian yang kedua, di sini beliau menyampaikan bahwa hal yang kedua yang terbukti dari wahyu ini adalah tahun akan hilang ketika orang-orang menerima utusan Tuhan dan sekurang-kurangnya mereka meninggalkan kejahatan, penganiayaan dan kata-kata kasar. Nah, karena di dalam Barahin Ahmadiyah Allah Ta'ala berfirman, aku akan mengirim tahun di akhir zaman agar aku membungkam mulut orang-orang kotor dan jahat yang mencaci maki Rasulku. Nah, yang ketiga, di sini beliau menyampaikan bahwa hal ketiga yang terbukti dari wahyu ini adalah bagaimana juga Allah Ta'ala akan melindungi Qadian dari kebinasaan tahun yang mengerikan meskipun tahun melanda dunia ini selama 70 tahun. Karena Qadian adalah tempat bermukim Rasulnya dan ini merupakan tanda bagi seluruh umat. Nah, di sini di wahyu paling pertama beliau memang disampaikan sedikit saya sampaikan berkenaan dengan isi wahyu ini ya. Maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, wa anta fihim katanya di situ Rasulullah Hadrat Masih Maud salam ada di dalamnya. Innahu awal qaryah. Nah, itulah qaryah itu. Kota itu yaitu Qadian. Nah, ini wahyu alfaz atau kalimat pertama daripada wahyu ini. Dan memang dari kalimat pertama itu sudah kita ketahui bahwa karena engkau di dalamnya makanya Allah Ta'ala tidak menurunkan azab di
kota itu. Di kota apa? Kota Qadian itu. Baik. Artinya memang kalau kita kembali flashback ke episode sebelumnya, sebagaimana Bapak telah jelaskan bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dari wabah ini adalah menerima beliau Iya. sebagai seorang utusan Allah dan pemberi keselamatan ya Pak ya, sebagai Al-Masih dan Al-Maut. Itulah cara utama yang dapat menyelamatkan seseorang dari wabah ini, dan dengan menyebutkan upaya-upaya rohani yang dilakukan oleh para agama yang lain dan tidak terbukti benar. Ya. Toh dari sisi mereka juga orang-orang yang melaksanakan cara-cara mereka juga terbukti menjadi korban dari wabah ini. Artinya itu bukan cara yang hakiki yang seharusnya dilakukan. Dan kemudian dapatlah ilham, di dalam ilham ini juga disebutkan bahwa bagaimana kebenaran Hadrat Masih Maud itu telah dibuktikan dari langit dan bumi. Turunnya wabah ini diakibatkan oleh tidak hanya pengingkaran terhadap beliau, juga adanya upaya-upaya untuk menyakiti beliau ya Pak ya. Iya, mencaci maki, membunuh membunuh beliau, bahkan ada rencana untuk membunuh. Nah, bukti kebenaran itu telah ada dari langit, yakni bentuk gerhana, dan dari bumi, yakni bentuknya tahun ini ya Pak ya. Iya. Dan fungsi dari tahun ini adalah untuk membungkam mulut orang-orang yang berkata kotor terhadap beliau ya Pak ya. Dan yang ketiga adalah poin penting, bagaimana Allah Ta'ala memberikan janji di Qadian ini akan selamat dari wabah ini ya Pak ya. Dan ini terbukti, dan sejarah bisa membuktikan kalau misalnya kita melihat sejarah ya Pak ya. Dan itu tercatat di dalam dokumen manapun bahwa Qadian terselamatkan dari ganasnya wabah tersebut. Dan jika suatu perkataan terbukti benar, maka itu pun menjadi suatu bukti bahwa orang yang mengungkapkan kata itu adalah orang yang benar, sosok yang benar. Dan dari sini kita dapat membuktikan bahwa beliau adalah sosok orang yang benar datang dari Allah Ta'ala. Baik. Pembahasan yang sangat menarik Bapak mengenai buku ini, bagian utama dari buku ini, dan kita masih menyisakan bagian pengumuman. Ini tentunya menjadi hal yang menarik lagi untuk kita bahas dalam episode selanjutnya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan buku ini dalam episode kali ini. Terima kasih jazakumullah atas pembahasan yang telah Bapak sampaikan. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Dafi'ul Bala wa Mi'yar Ahlul Istifa. Bagian kedua pembahasan dari buku ini. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya mengenai masih buku yang sama yang menyisakan satu pembahasan lainnya. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat meningkatkan wawasan keislaman kita dan kejemaatan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. मैं जब भी उसकी उसे